Shalom, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Kiranya sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat ketemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan tuntunan untuk masa depan kita. Saat ini, walaupun saudara sekalian angin ribut mengamuk di sekeliling kita, jangan takut saudara-saudara, karena ada satu pribadi yang membuat kita tenang di tengah badai, yaitu Yesus. Dialah yang tetap menyertai kepada kita. Langkah-langkah hidup kita dipimpinnya. Penyertaan Tuhan itu sempurna saudara. Aman sejahtera walaupun di tengah badai. Ada amin saudara? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran
hatiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Kami muliakan namamu, kami besarkan Engkau. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan namamu. Oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan namamu bersama jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang layak untuk dimuliakan, Engkau yang layak untuk diagungkan sampai selama-lamanya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh haleluya, tiada seperti Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
besarkan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu. Engkau yang layak untuk dimuliakan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Untuk kesempatan saat ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di tempat di mana kami berada, nyatakan kehadiran-Mu. Jamahlah kami sekalian. Supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru melalui ibadah ini. Kami boleh merasakan mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, firman-Mu. Engkau berkati Bapa. Supaya firman ini yang membersihkan hidup kami dari segala kekotoran dunia. Dan kami boleh berdiri berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan firman ini, dan biarlah Tuhan mengurapinya. Supaya firman ini benar-benar berkuasa merubah kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kuduskan, sucikan. Supaya ia boleh menjadi penyambung lidah daripada Tuhan bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini, firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Injil Matius 8, ayat 23 dan 20 sampai 27. Sekali lagi, Matius 8, ayat 23 sampai 27. Dikatakan demikian, lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus atau diterpa gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Angin ribut, saudara sekalian. Angin keras. Bila terjadi, membuat orang takut menghadapinya. Suaranya keras dan punya daya rusak besar. Seperti menumbangkan pohon-pohon yang besar. Meruntuhkan rumah. Dan mengancam jiwa manusia. Itulah angin ribut. Kehidupan kekristenan dapat diumpamakan seperti orang yang sedang naik perahu. Dan dalam pelayaran menuju ke tempat tujuan yang kekal. Kita harus benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Ada kalanya
kita bisa sampai ke tujuan tanpa mengalami hambatan. Tetapi kadang-kadang kita harus menghadapi angin ribut kehidupan. Melalui renungan ini kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi angin ribut yang datang sekonyong-konyong melanda kehidupan kita. Saya membagi perikop ini di dalam 3 bagian. Yang pertama, murid-murid kebingungan menghadapi angin ribut yang melanda perahu mereka. Ketika Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya, sekonyong-konyong terjadi angin ribut yang menghambat perjalanan mereka. Kejadian ini sangat tiba-tiba, tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ini yang membuat orang menjadi gelagapan, karena tidak ada persiapan sebelumnya untuk menghadapinya. Karena Yesus itu bersama mereka. Kalau kita pikir, saudara sekalian, seharusnya perjalanan itu mulus, lancar, tanpa hambatan. Kenyataannya, walaupun Yesus bersama mereka, tidak demikian. Mereka menghadapi angin ribut yang menghalangi perjalanan mereka. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Angin ribut mendadak datang tanpa pengumuman, melanda dunia baik di dalam bentuk wabah penyakit maupun akibatnya di dalam bentuk ekonomi yang rusak. Yang mengakibatkan banyak orang menjadi takut, khawatir. Apakah bisa survive, tetap hidup, dan melewati semuanya ini? Kita berpikir kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, segala sesuatu oke. Segala sesuatu beres. Segala sesuatu lancar. Tidak ada masalah. Namun kenyataannya justru badai kehidupan melanda perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-muridnya. Mengapa demikian? Kalau perjalanan kita mulus dan menyenangkan, nama Tuhan itu tidak akan dipermuliakan. Saudara setuju? Justru melalui angin ribut yang melanda, maka Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya untuk mengatasi itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita tahu sekarang, kenapa badai kehidupan diizinkan Tuhan melanda kehidupan kita. Supaya melalui mujizat yang Tuhan kerjakan untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Sehingga dapat memuliakan nama daripada Tuhan. Hal yang penting bagi kita, kita harus berjalan bersama dengan Dia. Jangan berjalan sendiri. Menakutkan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika angin ribut kehidupan menerpa, perahu kehidupan kita tidak akan tenggelam. Setelah menyelesaikan pembangunan kapal raksasa Titanic, saudara tahu kisah mengenai Titanic? Seluruh penduduk Belfast, Irlandia berbangga hati karena berhasil membangun kapal yang istimewa bahan bakunya dan istimewa kapasitas dan kemampuan menurut ukuran saat itu.
Maka diumumkan kebanggaan ini kepada dunia, bahwa Titanic merupakan kapal yang tidak dapat tenggelam. Apakah benar kapal itu tidak dapat tenggelam? Kenyataannya, pada tanggal 14 April 1912, kapal Titanic yang dibangga-banggakan mengalami benturan dengan gunung es yang merobek lambung kapal dan menenggelamkannya, sehingga menelan korban 1.500 orang yang meninggal. Dalam minggu duka bagi penduduk Belfast, seorang penginjil Amerika yang berkhotbah di sebuah gereja di Belfast dengan tema perahu yang tidak dapat tenggelam, yaitu perahu para murid Yesus, nelayan Galilea. Perahu yang terbuat hanya dari kayu yang rapuh, dihempas angin dan gelombang kian kemari, nyaris tenggelam dan membinasakan penumpangnya. Yesus Kristus, Tuhan atas darat dan laut, bersama dengan mereka. Yesus mengatasi angin ribut itu. Dan ini mengingatkan kita sekalian, selama Yesus bersama kita di dalam perahu kehidupan kita, di dalam pelayaran menuju kepada tujuan yang kekal, perahu kita tidak akan bisa tenggelam, walaupun diserang oleh angin ribut. Kuncinya apa? Kuncinya Yesus. Asal Yesus bersama-sama dengan kita. Hal yang berikutnya, Yesus tertidur ketika angin ribut terjadi. Kata tertidur menunjuk kemanusiaan Yesus. Ingat bahwa Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, di dalam keadaan manusia, pekerjaan yang dilakukan membuatnya kelelahan, ngantuk dan tertidur. Di dalam kealahannya, dia tidak pernah mengantuk dan tertidur. Selalu mengawasi, menjaga, dan melindungi anak-anaknya. Di dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 4, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Namun di dalam kemanusiaannya, seperti kita sekalian, kalau kita bekerja, maka kita akan merasakan kelelahan. Kita akan merasakan ngantuk dan tertidur pulas. Demikian juga dengan Yesus. Oleh karena pelayanan yang dilakukan membuatnya dia lelah dan tertidur di buritan atau di belakang bagian atau bagian belakang perahu di sebuah tilam. Supaya tidak terganggu waktu istirahatnya. Dan ini yang dikatakan di dalam Markus 4 ayat 38. Kenapa Yesus tertidur? Selain dia lelah, capek, saya percaya ada hal yang lain, yaitu dia tertidur untuk menguji iman murid-muridnya. Apakah mereka mempercayainya ketika nampaknya dengan tertidur seolah-olah ia tidak memperdulikan mereka. Dan ia berharap supaya ketika
murid-muridnya menghadapi kesulitan membangunkan dia. Jadi sekali lagi, dia tertidur untuk menguji iman daripada murid-muridnya. Hal yang berikutnya, murid-muridnya membangunkan Yesus. Walaupun sudah terbiasa dengan danau dan laut, mereka saat itu merasa takut. Karena angin ribut itu membuat air bergelombang besar. Air mulai memasuki perahu. Mereka menghadapi bahaya tenggelam dan bahaya mati oleh karena angin ribut tersebut. Mereka mencari pertolongan dan membangunkan Yesus. Ketika angin ribut melanda kehidupan kita, kita juga harus membangunkan Yesus dengan doa kita, supaya ia menolong dan menyelamatkan kita. Karena ia sanggup untuk melakukan itu. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Mereka berseru kepada Yesus, Tuhan, tolonglah selamatkan kami. Permintaan mereka kepada Yesus karena mereka percaya Yesus mampu menyelamatkan mereka. Tuhan, tolong selamatkan kami. Demikian permintaan mereka ketika membangunkan Yesus. Ketika angin ribut melanda dan hampir menenggelamkan perahu mereka dan membinasakan mereka, mereka berseru-seru, Tuhan tolonglah, selamatkan kami. Mereka percaya Yesus dapat menyelamatkan mereka dari bahaya. Tapi bukan hanya bahaya secara fisik. Saat ini saya mau memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa Yesus Tuhan kita dapat menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan yang kekal setelah kehidupan dunia berakhir. Kalau kita percaya Dia, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kembali kepada renungan kita. Saat ini, bila kita menghadapi angin ribut di dalam kehidupan kita, bangunkan Yesus yang berkuasa membuat angin dan danau menjadi teduh. Nah, kata-kata binasa merupakan ketakutan mereka karena angin ribut di laut danau itu membuat mereka putus asa. Bila tidak ada pertolongan didapatkan, dipastikan perahu mereka akan tenggelam dan mereka akan mati kelelap. Dalam keadaan yang kritis, mereka membangunkan Yesus yang saat itu terlelap supaya menolong kehidupan mereka. Mereka tidak berhenti membangunkan Tuhan sampai Ia bangun dan menolong mereka. Bagaimana kita bisa membangunkan Yesus? Kita dapat membangunkan Yesus dengan doa kita. Doa, saudara sekalian, tidak mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang kita menyerah sebelum melihat Tuhan menolong kita. Kita harus belajar daripada Yakub di dekat sungai Yabok, di mana saat itu ia dilanda ketakutan bertemu dengan abangnya, yaitu Esau. Karena berkat hak kesulungan Esau telah dirampasnya. Dan ini yang membuat kakaknya dendam dan mau membunuhnya. Di dalam Kejadian 32 ayat 24-26 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri.
Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergumul dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat kegigihan daripada Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Ini kegigihan yang harus kita contoh. Bangunkan Yesus dengan doa kita. Dan jangan berhenti kita berdoa. Sampai Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Kuasa daripada doa menggerakkan Tuhan untuk merubah segala sesuatu. Tuhan menyelamatkan Yakub dan memulihkan hubungannya dengan Esau. Apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Karena Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Dia berkuasa untuk menolong kita. Hal yang kedua, saudara sekalian. Kalau hal yang pertama, murid-murid kebingungan menghadapi angin ribut yang menerpa perahu mereka. Hal yang kedua, Yesus menolong mereka. Kadang-kadang kita merasa frustrasi karena kita sudah bergumul di dalam doa, tetapi tidak nampak. Tuhan itu bangun sesungguhnya. Dan bertindak menolong kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Bangunkan Tuhan melalui doa kita. Ketika kita menghadapi angin ribut kehidupan. Sesungguhnya ia bangun ketika kita berdoa. Namun ia menetapkan waktu untuk menolong kita. Di dalam Mazmur 102 ayat 14, dikatakan engkau sendiri akan bangun dan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Kita ingin Tuhan cepat menolong kita, bukan? Tetapi waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Kita harus tekun berdoa. Gigih di dalam berdoa. Sampai waktu Tuhan tiba untuk menolong kita. Ia menegur murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Ia tidak memarahi murid-muridnya yang mengganggu waktu tidurnya. Tetapi ia memarahi ketakutan mereka. Tuhan tidak menyukai ketakutan mereka. Karena itu kita tidak boleh merasa takut di dalam menghadapi apapun juga. Ia mengetahui sebab ketakutan mereka karena iman mereka itu kecil. Dan orang yang iman percayanya kecil tidak menyukakan hati Tuhan. Iman yang kecil yang menyebabkan kita seringkali takut ketika menghadapi angin ribut kesukara. Kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh. Iman yang kuat. Artinya percaya kepadanya. Dan menyerahkan hidup kita dengan segala masalah yang kita hadapi kepadanya. Ketika kita percaya secara demikian, ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak.
tindakan apa yang Tuhan lakukan? Ia menghardik angin dan danau itu. Dengan firman-Nya yang berkuasa, angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia berkuasa saat ini untuk meredakan amukan angin ribut yang menyebabkan rasa khawatir dan takut kita. Ia sanggup menolong kita. Ia yang membuat mujizat tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ia memiliki kuasa untuk membuat angin dan danau menjadi tenang dan teduh. Kuasa di dalam tangan daripada Tuhan. Hal yang ketiga, heranlah orang-orang itu akan Yesus. Mereka mengenal laut, danau, tidak pernah melihat angin dan danau mendadak menjadi tenang. Mereka kagum akan Yesus, yang bukan hanya mengajar mereka tentang kebenaran-kebenaran Allah, menyembuhkan orang yang sakit, tetapi kini mereka melihat angin dan danau taat kepadanya. Dan kita jangan menjadi pengagum, saudara sekalian. Tetapi kita hendaknya percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Supaya melalui iman percaya kita melihat mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Teristimewa ketika kita menghadapi angin ribut kehidupan. Sehingga pelayaran kita bisa dengan selamat tiba di tempat tujuan, di seberang sana, di rumah Bapa yang kekal. Percayalah kepada Dia yang menyertai kita. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kita bersama-sama pada saat ini. Kita kembali menyanyikan ref daripada nyanyian yang sudah kita nyanyikan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Dan biarlah penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam perahu kehidupan kita, di dalam pelayaran menuju ke seberang sana, ke rumah Bapa yang kekal. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ku ingin selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Tolong saudara-saudara. Jangan tinggalkan kami.
sertailah kami. Amin Yesus, haleluya. Kami ingin berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini ingatkan supaya kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Ingatkan untuk selalu kami mau bergaul, datang kepada Engkau dalam kehidupan ini setiap hari, supaya Tuhan ada bersama dengan kami sekalian di dalam perahu kehidupan kami. Tanpa Engkau kami takut menghadapi segala sesuatu. Tapi kalau Engkau menyertai kami, maka kami tidak takut menghadapi segala perkara. Karena kami tahu Engkau yang menjadi penolong kami, penyelamat kami. Engkau yang akan membuat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami menghadapi segala perkara, kami mau bangunkan Engkau. Amin Yesus. Yes. Bangunkan Yes, kuasa-Mu yes. Bapa. Membangunkan pembuat mujizat itu. Amin Tuhan. Supaya kami boleh melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Yes. Amin Tuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan daripada Tuhan. Apa yang sudah kami pelajari, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh membangunkan Engkau di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Supaya kami boleh melihat tangan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu sekalian. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Dan biarlah Engkau sertai anak-anak-Mu sekalian di dalam perjalanan menuju ke seberang sana, rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Bapa, untuk Indonesia kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan tolong. Dengan segala kesulitan ekonomi yang dialami pada saat ini, biarlah Tuhan tolong berikan kesejahteraan kepada Indonesia. Pulihkan ekonomi Indonesia. COVID juga Tuhan. Supaya kesejahteraan negara itu menjadi kesejahteraan bagi semua rakyat. Tolong di dalam menghadapi COVID, Ya benar Yesus. supaya benar-benar Tuhan di dalam waktu yang singkat vaksin dapat dibagi-bagikan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan menolong Indonesia. Dan tolong juga Amerika, di mana kami tinggal, berkati Amerika Bapa. Di dalam menghadapi COVID, kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong Bapa, supaya vaksin yang sudah dibuat dapat dibagi-bagikan secara cepat. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Perekonomian pun kami serahkan. Biarlah Engkau memberkati, mensejahterakan Amerika, supaya semua rakyat bisa menikmati kesejahteraan Tuhan. Dan tolong juga pada saat ini untuk pemilihan presiden, kami pun serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan calon-calon ini Bapa. Mereka yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang mau membawa seluruh rakyat hidup untuk takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang tahu, bukan hanya fisik, penampilan luar, tetapi Tuhan yang tahu hati manusia. Kami mau menyerahkan pemilihan ini dalam tangan Tuhan, jauhkan daripada keributan, supaya semuanya berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih Bapa.
kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kini saudara sekalian, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai engkau sekalian pada minggu ini. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye.